Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share aktivitas aku pagi-pagi. Ini tuh tepatnya jam 6 pagi. Aku udah start beberes kamar. Jadi ini kamar depan yang memang sama sekali nggak pernah kita pakai ya. Dan kamar ini tuh jarang aku kasih spray, cuman karena tadi tuh katanya mau ada teman Pak Su dateng, makanya aku pasangin spray dulu nih. Dan untuk ukuran spraynya memang kegedean karena ini tuh kasur kalau nggak salah ukuran nomor 4 dan spray aku tuh ukurannya di nomor 3 yang paling kecil, makanya ini agak susah ngelipat-ngelipatnya ya. Dan kamar ini tuh memang gak ada isi apa-apa lagi sih selain ranjang kecil ini. Terus ada satu lemari pakaian sama rak make up yang udah berantakan banget karena jarang banget diberesin. Meskipun gak ditempatin, tapi aku selalu nyapu ngepel sih tiap hari untuk kamar ini biar kelihatan bersih gitu. Cuman kalau untuk di bagian rak makeup terus kemudian lemari pakaian, memang paling aku cukup masukin baju-baju aja, nggak pernah dirapiin yang kayak kamar belakang yang sering kita pakai. Karena Mas Akmal dan Dede Yumna tuh masih tidur bareng kita teman-teman, jadi kita masih berjubel berempat gitu kalau tidur, masih belum berani sendiri. Sebenarnya aku sih pengennya Mas Akmal tuh udah belajar tidur sendiri, cuman karena Mas Akmal tuh anaknya penakut banget, jadi dia tuh seneng banget yang namanya nonton film horor. Tapi nanti kalau udah nonton film horor nggak bakal berani kemana-mana, misalkan ke kamar mandi, ke dapur sendiri, atau misalkan ke kamar depan ini. Jadi penakut banget. Dan untuk nonton film horor biasanya tuh bareng mbak-mbaknya. Jadi anak budi sebelah-sebelah tuh suka nongkrong bareng sama Mas Akmal. Kalau misalkan nongkrong bareng tuh pasti nonton film horor. Kalau nggak nonton film horor tuh suka di TV tuh ada tuh yang acara di salah satu TV swasta, yang acaranya tuh ngebahas tempat-tempat angker gitu teman-teman, atau tempat-tempat yang banyak banget mengalami kecelakaan di daerah tersebut. Itu pasti dia suka banget nonton itu. Terus kalau udah nonton tuh ditemenin sama Dede Yumna, dia minta ditemenin sama adiknya. Kalau misalkan aku lagi engah nih dia nonton begitu, pasti aku tegur nih, nggak boleh nonton kayak gitu, karena dia dampaknya tuh dia penakut gitu, bukan karena aku nggak boleh dengan alasan lain. Cuman kalau misalkan aku ngelarang dia nggak nonton film horor atau misalkan cerita-cerita misteri gitu tuh biar dia jadi pemberani, maksud aku. Tapi tetap dia kalau misalkan udah ngumpul sama teman-temannya atau kalau udah di TV ada berita-berita mistis begitu, dia pasti pengen nonton. Dan kalau misalkan dilarang, bilangnya iya besok nggak akan nonton lagi gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah punya pengalaman sama nggak sih kayak aku, punya anak penakut banget, bahkan kalau misalkan dia takut mau nonton tuh ngajakin adiknya, jadi adiknya dibawa-bawa dan adiknya nurut aja. Pernah ya beberapa hari tuh nggak pernah nonton bareng sama teman-temannya, nonton film horor gitu, atau misalkan nonton berita-berita misteri gitu nggak pernah. Tapi ngaji, nah kalau udah ngaji tuh ngumpul sama teman-temannya yang seusianya sama nih, 6 tahun 7 tahun 10 tahun lah maksimal. Kan kalau ngaji tuh kan rame banget, terus nunggu giliran itu pasti pada ngobrol dulu, yang diceritain teman-temannya pun sama, jadi hantu, ada pocong lah, ada inilah, padahal mereka sendiri tuh nggak tahu apa itu pocong, apa itu kuntilanak. Jadi anak-anak kecil tuh pada ngebahas begitu teman-teman kalau udah ngaji. Jadi ya udahlah gitu. Jadi Mas Akmal tuh kebawa, dia nanti sampai rumah bakal cerita, kata si ini ada pocong di sini, kata si ini ada kuntilanak di sini. Aduh, udah kalau udah begitu dia bakal nggak berani ke kamar mandi, nggak bakal berani ke dapur, mainan sendiri dia bakal minta ditemenin terus. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, aku jadi curhat nih sama teman-teman semua yang nonton video aku soal anak aku yang lagi parno banget, jadi lagi penakut banget gara-gara sering cerita-cerita begitu. Nah, ini lanjut ke video ya. Aku lanjut bikin sarapan simple. Jadi aku bikin minuman hangat gitu, minuman jahe sama goreng pisang. Dan kebetulan tadi tuh ada pisang beberapa biji di rumah, makanya aku langsung goreng. Ini aku tepungin dan aku potong-potong mirip kipas gitu biar nanti tuh nggak terlalu lembek ya, jadi keringnya tuh merata kalau di potong melebar begini. Dan untuk masak ini aku mau masak gulai ikan tongkol, bukan gulai sih, aku pernah nonton video siapa ya lupa teman-teman, jadi masak
ikan tongkol tuh di asam padeh gitu ya, khas Padang. Dan Pak Su tuh suka banget karena kebetulan Pak Su tuh lagi di rumah hari Sabtu Minggu weekend. Makanya aku mau masak ini tongkol asam padeh ala-ala aku. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah mungkin udah pada ahli banget ya kalau untuk masak-memasak. Kalau aku sih masih nonton Mbah Google dulu kalau misalkan mau masak, atau kalau bukan nonton Mbah Google, aku buka channel YouTube teman-teman yang videonya tuh tentang memasak dan aku bakal praktekin. Nah, ini untuk bumbu yang udah aku halusin tuh ada bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, kunyit, lengkuas, dan aku pakai bumbu tambahan itu ada serai yang udah digeprek ya teman-teman, dan ini ada 2 bungkus asam yang aku pakai untuk bikin asam padeh ikan tongkol. Kalau misalkan ke warung Padang, Pak Su tuh suka beli selain kikil, ini pilihan keduanya yaitu tongkol asam padeh. Jadi dia suka, makanya aku masakin. Dan ini Pak Su lagi siram-siram tanaman ya teman-teman. Udah lama kan dia nggak nyiram-nyiram tanaman karena ada pekerjaan di luar kantor dalam beberapa bulan ini. Sambil aku masak tadi, aku masih sambi-sambi ya teman-teman. Ini aku mau bikin es balok karena di sini tuh kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Siangnya panas sebentar, kemudian hujan sore gitu. Nah, ini aku sengaja bikin es baloknya 2 kotak aja, nggak banyak-banyak karena aku memang nggak nyediain air dingin di dalam kulkas, biar anak-anak ataupun Pak Su kalau misalkan pulang tuh nggak minum air dingin terus. Nah, ini langsung aku masukin biar nanti beku ya. Ini tuh paling dipakai kalau pas panas banget. Aku suka bikin sop buah ala-ala gitu atau bikin minuman segar. Dan untuk masakan tongkol asam padehnya, mohon maaf tadi nggak aku record sampai akhir ya teman-teman, dikarenakan kamera aku tuh ternyata tadi pas aku ngangkat tuh nggak nyala gitu. Aku pikir udah nyala, taunya belum. Dan ini lanjut aku mau buka paket. Jadi aku tuh beli masker karena di sini lagi zona merah kembali teman-teman. Jadi kasus COVID-19 lagi meningkat banget di tempat aku, bahkan tetangga-tetangga aku tuh pada kena dan pada diisolasi. Jadi mohon doanya ya buat teman-teman semua, semoga keluarga kami, kemudian tetangga-tetangga kami segera diberikan kesembuhan, pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti semula. Dan tidak lupa aku juga mendoakan untuk teman-teman semoga dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun dari segala penyakit COVID-19 yang saat ini sedang merajalela. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir ya, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa leluasa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan ini aku beli masker, isinya itu 50 piece dalam satu kotak. Jadi aku beli 100 piece ya teman-teman, untuk sekali pakai aja, dan harganya murah sekitar 25.000. Ini udah dapat 2 box. Nah, itu tadi ya teman-teman video aku kali ini, semoga menginspirasi untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.